Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Dewi Novianti SPD, guru kelas 1 SD Islam Khalifah, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Belajar pada topik kedua, saya berkesempatan akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang kedua, yaitu kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Topik pada kurikulum merdeka adalah yang pertama, pemahaman kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Dan yang keempat, struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Topik pada kurikulum merdeka terbagi atas 2 modul, yaitu modul yang pertama tentang kurikulum dan modul kedua kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertinggi. Ralph W. Tyler dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction mengemukakan bahwa ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu yang pertama, tujuan, yang kedua, konten, yang ketiga, metode atau cara, dan yang keempat, evaluasi. Klasifikasi kurikulum ada 3, yaitu 1. Tujuan pembelajaran atau konten. 2. Panduan pedagogi. 3. Panduan asesmen. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Optimalisasi peran dan fungsi kurikulum terbagi atas 3, yaitu yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, sehingga perlu dilakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik siswa. Proyeksi pendidikan OECD 2030 bahwa tidak hanya kognitif, sikap, psikomotorik saja, tetapi menambahkan nilai. Bukan banyaknya materi atau konten, tetapi konten atau materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara maksimal. Contohnya, pada siklus pembelajaran inquiry, menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar. Selain itu, transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek.
Menurut Ki Hajar Dewantoro, maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak, yang menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid sebagai 3 pilar pendidikan. Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di dalam kelas, sehingga kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di satuan pendidikan. Letak geografis, perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah, faktor budaya dan sosiologis serta perbedaan murid menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui adaptasi terlebih dahulu dan disesuaikan dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Hal ini bisa diterjemahkan dengan KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Kerangka dasar pada kurikulum ada 5, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan nasional, yang kedua, profil pelajar Pancasila, yang ketiga, struktur kurikulum, yang keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen, dan yang terakhir, capaian pembelajaran. Kurikulum sifatnya dinamis. Kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai ke asesmennya. Dalam KOSP, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan agar pembelajaran lebih bermakna. Komponen operasional satuan pendidikan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran yang mencakup ATP, asesmen, modul ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Kemudian, pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang kelima, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Prinsip pengembangan KOSP yaitu berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berikut prinsip-prinsip pembelajaran paradigma baru, yaitu yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan.
Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik kurikulum merdeka dari saya. Terima kasih. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.